Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Pak akan mengajarkan tentang pembahasan soal sifat koligatif larutan. Yang pertama, sebanyak 20 gram urea dilarutkan dalam 100 gram air. Jika tekanan air murni pada suhu tersebut 23,8 mm air raksa, hitunglah penurunan tekanan uap. Nah, di sini perlu diingat ada kata penurunan tekanan uap. Berarti diketahui, silahkan ditulis. Diketahui yang pertama itu adalah massa dari urea. Nah, massa ureanya ini sebesar 20 gram. Nah, massa airnya itu sebesar 100 gram. Nah, di sini ada pernyataan kalimatnya, jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut itu berarti dia nilainya adalah P pangkat 0. Nah, karena di soal ini belum diketahui MR-nya, maka kita harus cari dulu MR dari urea, massa molekul relatifnya. Nah, sebagaimana yang Pak jelaskan di kelas, bahwa nilai-nilai menentukan massa atom relatif itu ada di tabel periodik. Untuk C di sini Pak tuliskan 12, kemudian oksigennya itu 16, kemudian N-nya itu 14 di tabel periodik, bisa kalian lihat, kemudian H itu adalah 1. Karena dikali dengan jumlahnya, maka 12 tambah 16 tambah 28 dan tambah 4 itu kalau ditotalkan sama dengan 60. Nah, itu kita sudah dapatkan MR dari urea, massa molekul relatifnya urea. Nah, selanjutnya karena di soal tidak ada langsung diketahui massa molekulnya air, maka di sini Pak tuliskan hidrogen karena ada 2 di dalam molekul air, berarti 2 kali 1 itu massa atom relatifnya, kemudian oksigennya 16. Jadi kalau ditotalkan 18. Nah, Pak jelaskan tadi tekanan uap jenuh air murni P pangkat 0, berarti Pak tuliskan P pangkat 0 sama dengan 23,8. Dan ditanyakan itu ada kata penurunan, berarti delta P itu yang ditanyakan. Nah, sini dituliskan rumusnya. Delta P itu sama dengan fraksi mol dari zat terlarut dikali dengan P pangkat 0. Nah, kemudian dari sini ini belum ada di soal mengenai fraksi mol dari zat terlarut. Nah, ini kita harus cari dulu. Nah, fraksi mol zat terlarut Pak tuliskan di samping sini, di sisi kanan. Itu rumusnya karena dia zat terlarut, berarti di atasnya itu adalah molnya urea dibahagi dengan molnya urea ditambah dengan molnya air. Nah, seperti ini. Nah, kita harus cari dulu nilai molnya. Molnya itu kan perbandingan dari massa zat dibahagi dengan MR-nya, dibagi MR-nya. Nah, kita cari dulu molnya urea itu berarti massa zatnya itu kan 20 gram. Nah, sini Pak tuliskan 20 gram dibahagi dengan 60. Nah, itu 2/6. Nah, 2/6 itu hasilnya adalah 0,3 mol atau sepertiga. Nah, kemudian kalau molnya air bagaimana? Molnya air itu berarti massanya yang 100 gram dibahagi dengan MR-nya 18 gram. Jadi 100 dibagi 18. Nah, dapatnya 5,5 milimol. Nah, nilai ini yang dimasukkan kembali di fraksi mol terlarut. Jadi Pak tuliskan fraksi mol terlarut sama dengan mol urea dibagi mol urea ditambah dengan mol air. Nah, berarti mol urea tulis 5,5 di atas, 0,3 maaf. 0,3 di atas dibagi 0,3 tambah 5,5. 0,3 tambah 5,5 itu sama dengan, iya betul, 5,8. Nah, hasilnya di sini 0,3 dibagi 5,8 itu hasilnya sebesar 0,05. Nah, fraksi mol 0,05 itu yang kalian masukkan di sini. Berarti Pak tuliskan delta P sama dengan X terlarut dikali P pangkat 0 berarti 0,05 dikali dengan 23,8 mm air raksa. Nah, itu didapatkan penurunan tekanan uapnya sebesar 0,05, 23,8. Nah, 1,19 mm air raksa. Nah, ini berarti di dalam larutan urea ketika ditambahkan air, ditambahkan larutan urea terjadi penurunan tekanan uap, itu selisihnya sebesar 1,19 mm air raksa. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Sebanyak 18 gram glukosa. Nah, ini sudah diketahui MR-nya. Dilarutkan dengan 18 gram air. MR-nya air 18. Tekanan uap air jenuh murni pada suhu 25 derajat Celcius. Penurunan tekanan uapnya seperti apa? Berapa jumlahnya? Nah, tuliskan diketahui sama dengan massa glukosa itu 18 gram.
Kemudian sudah diketahui MR-nya, silakan langsung ditulis. MR glukosanya 180 gram per mol. Massa dari air itu sama dengan 180 gram di soal. Kemudian MR-nya air sama dengan 18 gram per mol. Nah, perlu diingat tekanan uap air murni. Jika ada kata tekanan uap jenuh air murni itu P pangkat 0. P pangkat 0 sama dengan 25 mm air raksa. Ditanyakan adalah penurunan tekanan uap, berarti ada delta, ada perubahan delta P. Nah, rumus yang tadi delta P tulis kembali X terlarut dikali P pangkat 0. Nah, karena di soal ini sudah diketahui MR dari glukosa dengan air, nah maka di sini kalian hanya mencari fraksi mol dari zat terlarut. Nah, di sini fraksi mol dari zat terlarutnya tuliskan X terlarut itu sama dengan, karena zat terlarutnya yang difraksikan berarti di atasnya adalah mol dari zat terlarutnya. Mol glukosa bahagi mol glukosa ditambah dengan mol air. Nah, kita cari dulu mol glukosa, mencari mol seperti soal sebelumnya tadi, massa zat dibagi dengan MR-nya. Massa zatnya 18 dibagi MR-nya 180 jadinya 0,1. Lakukan hal yang sama untuk mol air. Mol air sama dengan 180 gram dibagi MR-nya 18 jadinya 10 mol. Masukkan kembali ke rumusnya X terlarut, ini pas simbolkan dengan XT saja biar lebih singkat. 0,1 dibagi 0,1 tambah 10 jadinya 0,1 per 10,01. 10,1. Nah, ini ada satu angka di belakang koma, kita bisa kalikan dengan 10. Kali 10 di atas kali 10 di bawah, itu berarti dia tinggal 1 per 101. Nah, itu jawabannya sekitar 0,01. Oke. Nah, 0,01 ini dia sebagai fraksi mol dari terlarut. Nah, dimasukkan di sini rumus penurunan tekanan uap dikalikan dengan 25 mm air raksa. Nah, di sini hasilnya adalah 0,25 mm air raksa. Nah, ini berarti bahwa dari larutan glukosa itu ketika air ditambahkan zat terlarut glukosa 18 gram terjadi selisih penurunan tekanan uapnya itu sebesar 0,25 mm air raksa. Bisa paham di sini ya? Nah, lanjut soal yang ketiga. Di soal ketiga ini mengenai massa air dari penurunan titik beku. Nah, Pak tuliskan berarti delta TF-nya 2,79 karena ada kata penurunan berarti delta. Massa glukosanya 15 gram, Pak tuliskan 15 gram. Kemudian massa molekul relatif dari glukosa, nah ada di soal-soal sebelumnya juga 180 gram per mol. KF-nya diketahui di soal 1,86 gram. Berapa massa air yang diperlukan? Berarti itu adalah simbol dari P. Massa air itu adalah P kecil yang akan ditanyakan. Nah, di sini Pak jawab, Pak tuliskan rumus. Kita tuliskan dulu rumus penurunan titik bekunya. Delta TF sama dengan massa zat per MR dikali 1000 per P dikali dengan KB. Nah, ini delta TF, kemudian massa molekul relatif yang paling lingkar dengan tinta kuning ini itu adalah dia sekawan. Berarti kalau mau dicari P, maka teman-teman sekawannya itu kalian letakkan di bawah. Nah, Pak tuliskan kembali. P sama dengan massa zat dikali 1000 kali KF. Nah, teman-temannya itu diletakkan di bawah delta TF kali MR. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Berarti di sini 15 gram kali dengan 1000 kali 1,86. Kemudian ada delta TF-nya 2,79 kali 180. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita hilangkan nolnya, tinggal 100 dengan 18 yang ada di bawah. Berarti 15 dikali dengan 100 berarti 1500 dikali dengan 1,86. Nah, ini bisa juga kalian pecahkan desimalnya. Jadi 100 dengan 1,86 sisa 186. Kalau dikali 15 2790. Nah, di bawah tadi tinggal 2,79 dikali dengan 18 50,22. Nah, tinggal dibagi nih hasilnya.
50,22 itu dikali dengan 100 biar hilang desimalnya, di atasnya juga dikali dengan 100. Jadi kalau di sini dikali 100 jadinya 279.000 dibagi 5.022, hasilnya 55,5 gram. Jadi massa airnya sebesar 55,5 gram. Oke, lanjut lagi soal yang keempat. Masih penurunan titik beku sebanyak 10 gram urea sehingga penurunan titik beku. Nah, ini berarti ada delta TF yang akan diketahui di soal. Diketahui sama dengan massa urea 10 gram. Oke, MR-nya urea Pak tuliskan 60 gram karena sudah diketahui di soal. Kemudian penurunan titik beku larutan berarti delta TF itu sama dengan 1,24 derajat Celcius. Nah, KF-nya itu 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanyakan adalah massa air. Nah, sama seperti soal yang tadi. Jadi massa air itu nanti berkawan dengan delta TF sama MR. Nah, nanti diletakkan di bawah. Pak tuliskan kembali biar lebih diingat lagi rumusnya tentang delta TF, penurunan titik beku. Nah, kalau mencari P, jadi P paling kali dengan warna kuning ini, itu mereka berarti sekawan. Nah, ketika ada temannya yang mau dicari, maka temannya itu diletakkan di bagian bawah, tidak boleh diletakkan bersamaan di atas. Nah, maka menentukan massa air atau P kecil, Pak tuliskan. Anda yang tahu? Ya, silakan massa zat kali 1000 kali dengan KF, kemudian delta TF-nya itu diletakkan kembali di bawah bersama dengan MR-nya. Oke, di sini berarti 10. Tahu 10 dari mana? Dari massa urea kali dengan 1000 kali 1,86 per 1,24 itu adalah delta TF yang diketahui di soal. 10 per 60 itu sama halnya dengan 1/6. Oke. Kemudian kalau 1000 mau dikali dengan 1,86, nah ini bisa juga. Nah, itu berarti dia 1860 dikali dengan 1. Nah, berarti di bawahnya tinggal angka 1,24 dikali dengan 6. Nah, itu dapatnya 7,44 tinggal dibagi. Kalau ini 7,44 4 angka desimal ya, berarti harus dikali 100 atas dan bawah, jadi 186.000 per 744. Nah, di sini dapatnya kalau dibagi 250 gram untuk massa airnya. Jadi massa air dalam satuan gram karena dia adalah simbol massa. Satuan untuk massa zat. Jadi massa air yang diperlukan adalah 250 gram. Kita lanjut lagi ya soal berikutnya. Sebanyak 20 gram glukosa C6H12O6. Nah, MR-nya sudah diketahui 180 dilarutkan dalam 200 gram air. Nah, ini kenaikan titik didih delta TB. Nah, tuliskan kembali yang diketahui pertama adalah massa dari glukosa itu sebanyak 20 gram. Kemudian ada MR-nya sudah diketahui glukosa 180 gram per mol. Kemudian ada nilai P itu sama dengan 200 gram. Tuliskan kembali. Kemudian tetapan titik didih atau disimbolkan dengan KB 0,52 derajat Celcius per molal. Hitung kenaikan titik didihnya berarti delta TB yang akan diikuti. Nah, kemudian delta TB, Pak tuliskan rumusnya. Delta TB itu sama dengan, dijawab dulu, delta TB sama dengan massa zat. Ya, lihat kembali di catatannya ya, rumus delta TB kali 1000 per P dikali dengan KB-nya. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih, jadi rumusnya tidak usah lagi diputar atau diotak-atik karena sudah sesuai dengan rumus dasarnya. Jadi 20 per 180 kali 1000 per 200 kali 0,52. Nah, sederhanakan ini. 1000 per 200 itu kan sama dengan 5. Kemudian 5 Pak kalikan dengan 20 itu jadinya 100. Tuliskan kembali 0,52 per 180 karena 200-nya sudah dibagi dengan 1000 ya.
Jadi ini 100 dengan 0,52 itu bisa kita kali masuk, jadinya tinggal 52 per 180. Maka selisih kenaikan titik didih dari larutan glukosanya itu sebesar 0,28 derajat Celcius. Jadi terjadi kenaikan titik didih larutan glukosa dari larutan titik didih air. Kemudian soal selanjutnya ada urea diketahui sebanyak 0,3 mol. Nah, jadi 0,3 mol ureanya jadi diketahui sudah ya, tidak ada lagi diketahui massa dan mR-nya. Kemudian ada tekanan osmotik. Nah, ini materi tekanan osmotik P-nya 1,23 atm. Untuk nilai T, kalian harus ingat karena T di soal dalam satuan Kelvin berarti derajat Celcius, harus kita konversi ke Kelvin, harus ditambah 273. Jadinya di sini 30 tambah 273 jadinya 303. R-nya tuliskan kembali 0,082. Yang ditanyakan adalah nilai V, volume dalam satuan liter. Nah, sini jawabannya. P sama dengan, lihat kembali catatannya, rumusnya massa 1 per mR kali 1 per V kali R dikali dengan T. Nah, massa 1 per mR itu adalah nilai molnya. Jadi tinggal kalian masukkan, berarti 0,3 kali 1 per V, berarti 0,3 per V kali 0,082 kali dengan 303. Nah, 303 derajat untuk rumusnya derajat Kelvin. Jadinya 7,45 dikali dengan V. Jadi jawabannya itu tinggal dikali silang, berarti mencari V-nya itu adalah 7,45 dibagi dengan 1,23. Nah, sini jawabannya kurang lebih 6,06. Jadi satuannya adalah liter. Oke. Lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-8. Sebanyak 0,5 gram senyawa non-elektrolit. Jadi tidak ditahu ini senyawanya apa. Jadi disebutkan non-elektrolit. Maka Pak tuliskan diketahui sama dengan massa dari zat senyawa non-elektrolit itu sebesar 0,5 gram. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml air. Itu berarti volume, bukan massa, volume air 100 ml. Jangan lupa dikonversi dibagi 1000 jadinya 0,1 liter. Ada T suhu 27 derajat Celcius dikonversi ke Kelvin ditambah 273 jadinya 300 Kelvin. Ada R dituliskan kembali 0,082 dan nilai P sebesar 1,2 atm. Nah, ditanyakan apa? Hitunglah massa molar dari zat non-elektrolit tersebut, berarti mR-nya. mR zat dari zat non-elektrolit. Nah, di sini harus kita tuliskan dulu rumus dasarnya. P sama dengan, nah di sini untuk rumus dasarnya P sama dengan massa zat per mR dikali 1 per V dikali R dikali dengan T. Nah, di sini untuk V, mR dan P itu mereka sekawan. Nah, ketika ada yang dicari, maka letak salah satu temannya itu atau teman-teman yang lainnya diletakkan di bawah. Maka Pak tuliskan mR sama dengan massa zat dikali 1 dikali R dikali dengan T. Nah, P-nya diletakkan di bawah dengan V. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. 0,5 itu dari soalnya massa zat dikali dengan 1 per P-nya 1,2 atm dikali dengan 0,1. 0,1 itu dari 100 ml dirubah menjadi 0,1 liter. Nah, ini kita sederhanakan 0,5 bagi 0,15 0,082 dikali dengan 300 berarti tetap jadinya angka 3 dengan 8,2. Nah, berarti kalau total keseluruhannya 123 dibagi dengan 1,2 yang diletakkan di bawahnya tadi. Nah, itu nilai mR-nya sebesar 102,5 gram per mol atau dibulatkan 103 gram per mol. Oke, untuk soal yang terakhir. Nah, ini diketahui massa dari glukosa C6H12O6 sebanyak 18 gram dilarutkan dalam 500 ml air. Nah, berarti
500 ml harus dibagi dengan 1000. Nah, supaya jadinya 0,5 liter karena satuan yang dimasukkan harus liter, tidak boleh mililiter. Dan T-nya di sini 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin, maka kalian harus tambahkan dengan 273, jadinya 300 Kelvin. Kemudian ada diketahui massa molarnya juga, dan diketahui juga R-nya sebesar 0,082. Nah, tinggal dituliskan kembali yang diketahui agar nanti ketika menjawab soal itu kalian lebih mudah memasukkan apa yang diketahui di soal ke dalam rumusnya. P sama dengan massa saat M dikali R dengan T. Oke, massa saat per MR dikali 1 per V. Jangan lupa rumusnya ya, dikali R dikali dengan T, suhunya, temperaturnya. 18 per 180 kali 1 bagi 0,5. Kemudian dikali dengan 0,082 nilai tetapan gas ideal kali dengan 100. Nah, di sini sederhanakan dulu 1 bagi 0,5 2. 18 dibagi 180 0,1. 0,082 dikali dengan 300, pas sederhanakan angka nolnya jadi tinggal 8,2 kali 3. Nah, kita tuliskan kembali. Nah, ini dapatnya adalah ya dikali 3 ya, Pak lupa tadi dikali 3 jadi 0,2, 0,1 kali 2 0,2, 0,2 kali 3 0,6, 0,6 kali 8,2 berarti 4,92 ATM. Oke, untuk soal paling terakhir untuk pertemuan ini mengenai tekanan uap larutan, maka dituliskan massa urea sebanyak 15 gram. Nah, ini sudah diketahui MR-nya urea, jadi kita tuliskan dulu massa air, kemudian massa molekul relatif atau MR dari urea sebanyak 60 gram per mol. Nah, di sini pada suhu 25 derajat Celcius sebagai keterangan soal, dan di sini ada tekanan uap jenuh air. Nah, tekanan uap jenuh air itu harusnya dituliskan P pangkat 0 karena ada di situ tekanan uap jenuh. Ada kata tulisnya tekanan uap jenuh air. Nah, di sini ditanyakan adalah tekanan uap, berarti simbolnya adalah P. Kalau yang ditanyakan penurunan tekanan uap berarti delta P. Nah, kalau mencari P berarti X pelarut dikali dengan P pangkat 0. Nah, di sini di soal belum diketahui fraksi mol dari pelarut, itu tidak diketahui. Nah, kita harus cari dulu fraksi mol dari pelarutnya. XP-nya itu berarti pelarutnya adalah air, maka dituliskan di atasnya molnya air per molnya air ditambah dengan molnya urea. Nah, harus cari dulu berapa molnya air. Molnya air itu adalah masanya air dibagi dengan MR-nya air. Berarti kalau tadi masanya itu 100 gram per 18 gram per mol. Nah, ini didapatnya sekitar kita tulis dulu. Molnya urea juga sama. Nanti sebentar Pak hitung. 15 gram dibagi 60. Dari mana 15? 15 itu dari gram urea di soal. Nah, tadi 100 dibagi 18 itu sekitar jawabannya 5,55. Nah, boleh dua angka di belakang koma yang kalian ambil. Kemudian 15 per 60 itu jawabannya sebesar 0,25. Nah, tadi sudah kita hitung, maka X pelarut dimasukkan kembali ke rumusnya tadi, karena yang di atasnya itu adalah molnya pelarut. Berarti 5,55 per 5,55 ditambah dengan 0,25. Hasil pembagian dari 15 per 60. Dapatnya 5,55 per 5,8. Nah, ini jawabannya sekitar 0,95. Pak ambil dua angka di belakang koma ya, 0,95. Nah, ini dimasukkan kembali ke rumusnya tadi. P sama dengan X pelarut
kali P pangkat 0. Nah, dimasukkan X pelarutnya 0,95 dikali dengan 2,38 yang diketahui di soal sebagai tekanan jenuh air, tekanan uap jenuh air. Nah, ini hasil baginya sebesar 22,61 mg air raksa. Berarti tekanan uap larutan urea itu sebesar 22,61. Jadi lebih rendah dari tekanan uap air murni, sehingga disebut dengan penurunan tekanan uap larutan. Terima kasih.